Hai semuanya, dalam riuhnya kehidupan yang seringkali penuh dengan hiruk-pikuk, kita acap kali menemukan diri terjerumus dalam perdebatan tanpa ujung tentang hal-hal yang, pada dasarnya, tidak esensial. Kita terlalu fokus pada siapa yang benar, atau dari mana asalnya, daripada esensi dari tujuan itu sendiri. Ibarat orang yang haus di tengah gurun, alih-alih langsung meneguk air, kita justru sibuk berdebat apakah air itu berasal dari sumur bor atau mata air alami. Apakah rasanya lebih enak dari sumur Pak RT atau sumur Bu RT? Padahal yang terpenting adalah hilangnya dahaga, terpenuhinya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Inilah inti dari pepatah bijak. Orang bijak mencari cahaya, bukan memperdebatkan sumbernya. Cahaya dalam konteks ini adalah simbol dari kebenaran, pencerahan, solusi, kemajuan, atau bahkan kebaikan itu sendiri. Ia adalah tujuan yang ingin kita capai, kondisi yang ingin kita raih untuk kebaikan diri dan sesama. Sumber cahaya bisa jadi bermacam-macam. Bisa jadi ide cemerlang datang dari seorang anak muda yang belum punya banyak pengalaman. Bisa jadi solusi rumit ditemukan oleh orang yang latar belakang pendidikannya sederhana. Atau bisa jadi sebuah kebenaran universal diungkapkan oleh orang yang mungkin kita anggap berbeda dari kita. Namun, apakah itu penting? Apakah relevan jika kita sibuk mengorek-ngorek latar belakang si pembawa cahaya hanya untuk mencari celah agar bisa menolak atau meremehkan cahaya itu sendiri? Tentu tidak. Fokus utama seharusnya adalah pada manfaat dari cahaya itu. Bagaimana ia bisa menerangi kegelapan yang sedang kita alami? Bagaimana ia bisa membawa kita menuju kondisi yang lebih baik? Mari kita bayangkan skenario lain. Ada sebuah ruangan yang gelap gulita, penuh dengan benda-benda yang berserakan, dan kita tersandung berkali-kali. Tiba-tiba, ada seseorang menyalakan senter. Dengan adanya senter itu, kita bisa melihat sekeliling, menghindari rintangan, dan berjalan dengan aman. Apakah pada saat itu kita akan bertanya, senter itu mereknya apa? Beli di mana? Yang nyalakan senter itu lulusan mana? Agamanya apa? Tentu tidak. Prioritas utama kita adalah memanfaatkan cahaya senter itu untuk keluar dari kegelapan. Pertanyaan-pertanyaan tentang sumber atau detail senter itu menjadi tidak relevan, bahkan terkesan konyol di tengah kebutuhan mendesak akan penerangan. Inilah yang dimaksud dengan mencari cahaya, bukan memperdebatkan sumbernya. Seringkali, ego dan prasangka menjadi penghalang terbesar kita untuk menerima cahaya. Kita cenderung lebih mudah menerima ide atau solusi yang datang dari orang yang kita sukai, sependapat dengan kita, atau memiliki latar belakang yang sama. Sebaliknya, ketika cahaya datang dari musuh, dari orang yang kita tidak sukai, atau dari kelompok yang berbeda, kita cenderung menolaknya mentah-mentah, bahkan sebelum memahami isinya. Kita sibuk mencari cacat pada sumbernya, hanya untuk membenarkan penolakan kita. Ini adalah perilaku yang merugikan diri sendiri dan menghambat kemajuan. Orang bijak menyadari bahwa kebenaran dan solusi bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang tidak terduga sekalipun. Mereka membuang jauh-jauh ego dan prasangka, membuka diri untuk menerima setiap bentuk cahaya, tidak peduli dari mana asalnya. Dalam dunia pendidikan misalnya, seorang siswa yang cerdas akan fokus pada pemahaman materi, pada esensi ilmu yang diajarkan, dan bagaimana ilmu itu bisa diaplikasikan. Dia tidak akan sibuk memperdebatkan apakah guru yang mengajar itu muda atau tua, apakah dia lulusan universitas terkenal atau bukan, atau apakah gaya mengajarnya sesuai dengan preferensinya. Selama guru itu mampu menyampaikan ilmu dengan baik dan ilmu itu bermanfaat, maka sang siswa akan menyerapnya dengan antusias. Begitu pula dalam dunia kerja. Seorang profesional yang bijak akan fokus pada efektivitas dan hasil. Jika ada metode kerja baru yang terbukti meningkatkan produktivitas, ia akan menerapkannya tanpa banyak pertanyaan tentang siapa yang menciptakan metode itu atau dari mana asalnya.
Konsep ini juga sangat relevan dalam ranah sosial dan politik. Berapa banyak waktu dan energi yang terbuang hanya untuk memperdebatkan ide-ide berdasarkan siapa yang mengemukakannya, bukan apa isi idenya. Misalnya, ada sebuah kebijakan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, jika kebijakan itu diusulkan oleh partai politik yang tidak kita dukung, kita cenderung menolaknya habis-habisan hanya karena label partainya. Kita sibuk mencari celah untuk menyerang sumbernya, alih-alih melihat manfaat dari kebijakan itu sendiri. Ini adalah bentuk ketidakdewasaan berpolitik dan menghambat kemajuan bangsa. Orang bijak akan melihat esensi dari kebijakan itu, menganalisis dampak positif dan negatifnya secara objektif, tanpa terpengaruh oleh afiliasi politik si pengusul. Perdebatan mengenai sumber juga seringkali muncul dalam urusan spiritual dan keagamaan. Ada begitu banyak jalan menuju kebaikan, begitu banyak ajaran yang mengajarkan nilai-nilai luhur. Namun, seringkali kita terjebak dalam perdebatan tentang mana jalan yang paling benar, mana ajaran yang paling otentik, atau bahkan siapa yang paling berhak untuk berbicara tentang kebaikan. Kita lupa bahwa tujuan akhirnya adalah mencapai kedamaian batin, menyebarkan kasih sayang, dan berbuat baik kepada sesama. Jika sebuah ajaran, dari manapun asalnya, mampu membimbing seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih toleran, dan lebih bermanfaat bagi lingkungannya, mengapa kita harus memperdebatkan sumbernya? Orang bijak akan mengambil hikmah dari setiap ajaran yang membawa pada kebaikan tanpa membatasi diri pada satu sumber saja. Kunci untuk menjadi orang bijak adalah memiliki pikiran yang terbuka dan kemampuan untuk melihat melampaui permukaan. Kita perlu belajar untuk memisahkan ide dari individu yang mengemukakannya. Sebuah ide brilian bisa datang dari orang yang tidak kita sukai, dan ide yang buruk bisa datang dari orang yang kita kagumi. Kebijaksanaan terletak pada kemampuan untuk menilai ide itu sendiri, berdasarkan objektivitas dan dampaknya, bukan berdasarkan siapa yang menyampaikannya. Ini membutuhkan kerendahan hati, mengakui bahwa kita tidak memiliki monopoli atas kebenaran, dan bahwa kebijaksanaan bisa muncul dari berbagai sudut pandang. Selain itu, fokus pada perdebatan tentang sumber seringkali hanya membuang-buang waktu dan energi. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk mencari solusi, untuk berinovasi atau untuk berbuat baik, justru habis untuk berdebat kusir yang tidak menghasilkan apa-apa. Energi yang seharusnya bisa dialirkan untuk membangun, justru terkuras habis untuk menghancurkan, untuk mencari-cari kesalahan, dan untuk saling menjatuhkan. Orang bijak sadar akan nilai waktu dan energi mereka. Mereka menggunakannya secara efisien untuk mencapai tujuan yang lebih besar, untuk mencari cahaya yang akan membimbing mereka menuju masa depan yang lebih cerah. Lalu, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip? Orang bijak mencari cahaya bukan memperdebatkan sumbernya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, latih diri untuk mendengarkan dengan seksama. Berikan kesempatan kepada setiap ide atau pandangan untuk disampaikan, tanpa langsung menghakiminya berdasarkan siapa pembicaranya. Kedua, fokus pada substansi. Ketika dihadapkan pada suatu informasi atau gagasan, tanyakan pada diri sendiri, apa intinya? Apa manfaatnya? Apakah ini membawa saya lebih dekat ke solusi atau kebenaran? Ketiga, tinggalkan ego dan prasangka. Sadari bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkontribusi. Jangan biarkan opini pribadi atau stereotip menghalangi kita untuk menerima ide-ide baru yang konstruktif. Keempat, utamakan tujuan bersama. Dalam setiap situasi, tanyakan pada diri sendiri, apa tujuan akhir yang ingin kita capai? Bagaimana kita bisa bekerja sama untuk mencapainya? Dengan mengedepankan tujuan, perdebatan tentang sumber akan menjadi tidak relevan. Pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat dan terlalu berharga untuk dihabiskan dalam perdebatan yang tidak substansial. Daripada berdebat tentang dari mana datangnya cahaya,
Lebih baik kita gunakan cahaya itu untuk menerangi jalan, untuk melihat lebih jelas, dan untuk melangkah maju. Orang bijak adalah mereka yang memahami esensi ini, yang selalu berorientasi pada solusi, pada kemajuan, dan pada kebaikan. Mereka tidak peduli dari mana cahaya itu berasal, selama cahaya itu mampu membimbing mereka keluar dari kegelapan. Marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencari cahaya dimanapun ia muncul dan menggunakannya untuk kebaikan bersama.